Selamat berjumpa lagi anak-anak. Pada pertemuan kelima ini kita akan pelajari tentang kekongruenan pada bangun datar. Nah, untuk memahami pengertian kongruen, nah ini saya kasih gambar pengubenan ya. Nah, gambar pengubenan ini bentuknya berapa, ada yang sama, kita kasih warna, ada yang abu, biru, merah ya. Nah, jika ini diwarnai bangun yang di sebelah kiri, itu akan kita dapatkan yang sama warnanya atau arsirannya adalah bangun yang sama dan sebangun. Nah, itulah yang disebut kongruen. Nah, bahasa mudahnya bangun-bangun yang berukuran sama ya. Bangun-bangun yang berukuran sama. Untuk pemahaman lebih lanjut, ada dua syarat untuk bangun itu kongruen. Nah, dua bangun datar disebut kongruen apabila kedua bangun itu terdapat sisi-sisi seletak sama panjang. Jadi di depan sudut yang sama, sisi-sisi seletak. Kemudian sudut-sudut yang seletak sama besar. Nah, itu syarat dua bangun kongruen ya. Sebagai contoh, ini ada dua buah bangun datar A, B, C, D, trapesium, P, Q, R, S. Nah, bangun-bangun ini jika kita impitkan ya, nah diputar, nah dia persis sama ya. Di sini kalau kita kembalikan gambarnya, AB sama dengan RS, AD sama dengan QR, BC sama dengan PS, dan CD sama dengan PQ. Sudut A sama dengan sudut R, jadi sudut A yang di sini sama dengan sudut R ini. Sudut B sama dengan sudut S, B sama dengan sudut S. Kemudian sudut C sama dengan sudut P, sudut D sama dengan sudut Q. Nah, sisi-sisinya juga demikian. AD sudah dipasangkan yang merah nih, RQ. Kemudian AB dengan SR. Kemudian DC dengan PQ dan CB dengan SP. Nah, dia ini kongruen karena setiap sisi yang berpasangan itu panjangnya sama. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan segitiga yang kongruen. Nah, sebelum kita bahas segitiga, ini kita lihat dulu untuk gambar yang lain. Jika ada soal seperti ini, gambarlah segi 4 ABCD yang panjang sisinya AB sama dengan DC sama dengan 5. AD sama dengan BC sama dengan 3. Nah, kalau digambar oleh beberapa siswa ya, anggaplah siswa 1 menggambar sesuai dengan ketentuan AB sama dengan DC 5, AD dengan CD itu 3. Siswa 2 menggambar AB sama dengan DC sama 5, DA, AD sama dengan BC sama dengan 3. Jadi kedua-duanya kan benar dia menggambar. Tapi gambarnya munculnya berbeda. Ya, gambar munculnya berbeda. Tidak sama bentuknya, berarti tidak kongruen ini. Nah, kalau dalam segitiga, nah segitiga ini ada, gambarlah segitiga EFG dengan sisi EF 5 cm, EG 6 cm, dan FG 4 cm. Jadi ini segitiga sembarang yang ketiga sisinya berbeda. Siswa 1 akan menggambar misalnya seperti ini, EG, kemudian FG, kemudian FE, berarti masing-masing 5, 6, 4. Nah, mungkin siswa 2 dengan perintah itu dia akan menggambar juga FE, EG, FG. Nah, mungkin berbeda, letak F-nya berbeda, letak G-nya berbeda, jadi kan tidak masalah, yang penting ini ukurannya sama. Nah, kalau kita lihat sekarang, jika
dibawa ke kanan dengan siswa yang lain. Pas dia. Dengan langkah-langkah yang berbeda atau cara-cara menggambar berbeda menghasilkan dua benda yang kongruen atau dua segitiga yang kongruen. Nah, ini artinya apa? Artinya dua segitiga akan kongruen jika sisi-sisi yang seletak sama panjang, atau ditulis SSS, artinya kongruen berdasarkan sisi. Nah, ini segitiga yang tadi ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau menggambar segitiga jika dua sisi dan satu sudut ditentukan? Misalnya PQ 5, sudut P 60, PR 6. Nah, kalau kita gambar menggunakan alat-alat busur, laser, jangka ya. Nah, ini akan bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi tentukan panjang PQ 5. Kemudian melalui titik P kita buat sudut ya. Buat sudut P60. Nah, ini misalnya 60 titiknya di sini. Kemudian kita hubungkan titik P dengan titik yang menuju sudut 60 tadi. Nah, ini kita gunakan penggaris, diukur sepanjang berapa? 6 cm. Nah, ini sudutnya 60 dan panjangnya PR 6 cm. Nah, tinggal kita menghubungkan apa? R sama Q terakhir. Nah, berarti segitiga, saya kembalikan dulu, segitiga PQR, nah, itu sudah terbentuk. Nah, andai kata ada siswa yang lain menggambar dengan kertas yang berbeda, itu akan kita dapatkan juga segitiga yang sama. Nah, dari hal tersebut ya, bisa kita simpulkan kapan dua segitiga akan kongruen jika kedua sisi itu, segitiga itu terdapat dua sisi seletak sama panjang dan satu sudut yang diapit sama besar, atau ditulis kongruen berdasarkan sisi, sudut, sisi. Nah, itu ya. Itu kesimpulan yang kedua. Nah, sekarang kondisi yang lain lagi. Misalnya sekarang sudutnya yang dua. Gambarlah segitiga KLM dengan ukuran sudut K 75, panjang KL 7 cm, sudut L 45. Nah, kalau kita gambar, ya, kalau digambar, ya mungkin langkah-langkahnya menggambar, anak-anak bisa tiru ini. Buat panjang KL 7 cm, lalu buat sudut 75, kemudian hubungkan yang menuju sudut 75 itu ya, kasih tanda. Kemudian dari sebelah kiri sudut 45 dari L. Nah, pertemuan dari perpanjangan K dan perpanjangan L itu ketemu di titik M. Nah, sehingga terbentuk segitiga apa? K, L, M. Nah, itu mudah saya kira menggambarnya. Jika anak-anak yang lain melakukan hal yang sama, maka juga akan mendapatkan segitiga yang sama. Artinya apa? Dua segitiga adalah kongruen jika satu sisi seletak sama panjang dan sudut-sudut pada sisi-sisi yang sama besar. Nah, kita tulis dia kongruen berdasarkan sudut, sisi, sudut. Nah, karena dua sudut yang diketahui sama dan satu buah sisi. Nah, saya kira anak-anak untuk pemahaman lebih lanjut. Nah, bagaimana ilustrasi sekarang ini keempat. Ini ada dua siswa. Siswa pertama, siswa kedua menggambar sudut yang sama misalnya. Segitiganya kita gambar. Ini sudut segitiganya 60, 60, 60. Siswa kedua juga menggambar sudut 60, 60, 60. Namun panjang sisinya yang beda. Ini kalau kita lihat kan beda dia. Apakah ini kongruen? Ya, tidak kan? Nah, meskipun sudutnya sama, termasuk ini yang 40, 50, 40, 50, 90. Dia belum tentu kongruen. Ya, jadi kalau kita lihat ulang kembali ya. Kita lihat ulang. Nah, dua segitiga yang sudut-sudutnya seletak sama besar belum tentu atau belum tentu kongruen. Tidak selalu kongruen. Nah, kalau kita simpulkan dari pelajaran
yang tadi, dua bangun data tersebut kongruen apabila kedua bangun tersebut gimana? Sisi-sisi seletak sama panjang, sudut-sudut seletak sama besar. Nah, sekarang khusus segitiga. Kesimpulan pertama, dua segitiga adalah kongruen jika sisi seletak sama panjang, tiga pasang sisi sama panjang ditulis kongruen berdasarkan apa? Sisi, sisi, sisi. Tadi gambar yang kedua, dua segitiga adalah kongruen jika pada kedua segitiga itu terdapat dua sisi seletak sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Nah, itu dikatakan kongruen berdasarkan apa? Sisi, sudut, sisi. Kesimpulan ketiga, dua segitiga adalah kongruen jika satu sisi seletak sama panjang dan dua sudut pada sisi-sisi itu sama besar, maka dia kongruen berdasarkan sudut, sisi, sudut. Nah, kekongruan segitiga ini masih ada lagi. Silakan lebih lengkapnya anak-anak nanti baca di buku panduan. Nah, untuk sisa waktu ya, kita akan gunakan untuk menjawab soal-soal yang sudah saya sediakan. Silakan anak-anak nanti buka soal-soalnya. Ya, selamat belajar anak-anak. Demikian pertemuan kita hari ini. Jaga kesehatan, tetap dengan protokol kesehatan. Sampai ketemu nanti pada pertemuan ke-6, pertemuan berikutnya. Nah, silakan kalau anak-anak kurang paham, pelajari lagi bukunya, kemudian mungkin bisa download bukunya ya, buku elektroniknya, atau buku sumber-sumber lain. Silakan tonton videonya, kemudian anak-anak ulangi lagi belajar. Nah, selamat belajar, semoga anak-anak sukses. Ya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.